Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam hormat kepada dosen pembimbing Tarbiyatul Manaqib Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Uni Sholahatul Fitri dari kelas 1E Prodi PAI Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Yang pertama yaitu ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi adalah salah satu bacaan zikir yang bisa diamalkan umat muslim. Zikir ini mengandung arti mendalam tentang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ilahi anta maksudi waridho kamatlubi bukan merupakan bagian dari Al-Quran maupun hadis. Bacaan ini berasal dari syair Rabi'ah Al-Adawiyah, yakni seorang sufi wanita yang terkenal beraliran Sunni yang lahir pada tahun 95 sampai 99 Hijriah. Mengutip buku Perkembangan Tasawuf dari abad ke abad oleh Buya Hamka, Rabi'ah Al-Adawiyah semasa hidupnya banyak membuat syair-syair mengenai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kutipan syairnya adalah bacaan ilahi anta maksudi waridho kamatrubi, yang artinya, ya Allah, Engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku dambakan, berilah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Dalam banyaknya ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, beliau sering membawakan hadis yang menyebutkan terdapat 3 model hamba dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama yaitu hamba yang beribadah kepada Allah karena takut akan siksaannya. Model beribadah yang seperti ini merupakan model ibadah seorang hamba sahaya. Sedangkan yang nomor 2 yaitu seorang hamba yang beribadah kepada Allah karena berharap akan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Model ibadah yang seperti ini merupakan ibadahnya para pedagang. Yang ketiga yaitu kaum atau hamba yang beribadah bukan karena takut akan siksanya, juga bukan karena tamak akan pahalanya, melainkan semata-mata atas dasar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, model beribadah yang ketiga ini itulah yang paling utama, sebab yang mereka inginkan adalah al-haq, bukan selainnya. Tiada yang lebih mereka utamakan selain ma'rifatullah. Bagi mereka, makna terdalam dari tauhid adalah menyatukan diri dengan Allah atau proses transformasi dari kesementaraan menuju kekekalan. Dalam pandangan beliau, jika seseorang bertekad hanya menjadikan Allah yang paling penting dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah ragu apalagi protes terhadap apapun yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 yaitu istiqomah adalah kunci segalanya. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Jin ayat 16 disebutkan, yang artinya, dan bahwa jika mereka tetap istiqomah menempuh jalan itu, sesungguhnya akan kami beri minum mereka dengan air yang melimpah ruah atau rezeki yang banyak. Istiqomah adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sangat berat dilakukan. Imam Al-Ghazali ketika menggambarkan beratnya istiqomah menyebutkan bahwa istiqomah itu lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Mengingat betapa beratnya istiqomah, maka dalam Islam derajatnya dianggap lebih baik dari 1000 karomah, yakni al-istiqomah khairun min alfi karomah. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, istiqomah itu adalah kunci segalanya. Sebab di dalam istiqomah sudah terkumpul beberapa sifat sabar, yakni syukur,
ridho, ikhlas, dan tawakal. Orang yang tidak sabar dan tidak ikhlas tentunya tidak akan istiqomah dalam melakukan sesuatu. Karena itulah, istiqomah merupakan sesuatu yang sangat penting sekaligus sangat berat. Mungkin dikarenakan beratnya istiqomah, maka setiap di akhir acara zikir manakib, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh tidak pernah bosan mengajak para jamaah untuk selalu memohon kepada Allah dalam doa bersama agar diberikan kekuatan untuk istiqomah. Menurut kesaksian Syaiful Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh adalah sosok yang istiqomah dalam beberapa hal, yaitu istiqomah berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan istiqomah. Yang kedua yaitu sholat maktubah berjamaah. Yang ketiga yaitu melakukan zikir manakib. Yang keempat yaitu qiyamul lail dan tidak pernah tidur malam. Yang kelima yaitu melakukan sholat duha. Yang keenam yaitu pembelaan terhadap kaum dan mustad'afin yang apes rendahan. Yang ke-8 yaitu membalas cercaan dengan doa keselamatan. Yang ke-9 yaitu memuliakan tamu siapapun orangnya. Yang terakhir yaitu mendoakan ketinggian kaum muslimin sedunia. Nah, untuk yang ketiga yaitu satu dalam cinta. Bagi Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, mendekati Allah dengan cinta adalah sesuatu yang paling utama. Sebab dengan cinta seseorang dapat menurunkan rahmat Allah yang tidak dapat diturunkan dengan wasilah lain. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, Allah tidak dapat dijangkau dengan pandangan mata kepala, sebagaimana firman-Nya, la tudrikuhul absar, tetapi sangat mungkin dijangkau oleh dengan hati dan cinta. Sebagaimana ditegaskan oleh para sufi, kulihat Tuhanku dengan mata hatiku dan cintaku, maka aku pun berkata, tidak disaksikan lagi yang engkau adalah Tuhanku. Sebuah syair melukiskan, Allah menyeru kepada hambanya, kenalilah diriku dengan cintamu, maka aku pun akan mengenalimu dengan cintaku. Bila engkau telah mengenaliku dengan cintamu, dan aku telah mengenalimu dengan cintaku, maka diriku akan ada dalam dirimu, dan dirimu ada dalam diriku. Dirimu dan diriku berada dalam satu cinta. Di antara tanda-tanda cinta hamba terhadap Allah dalam perspektif Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh adalah hatinya selalu bersih dan dipenuhi keyakinan yang mantap. Lisannya selalu disertai pujian. Matanya selalu disertai rasa malu dan tangis. Ia merasa nikmat apabila dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, apabila seseorang telah mencintai Allah, maka dirinya tidak akan mudah putus asa terhadap rahmat Allah. Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu mencari rezeki dengan bersedekah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa wali-wali Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya, yakni dalam Al-Quran surah ke-8 ayat 34. Sementara salah satu tanda orang bertakwa adalah bersikap dermawan dalam segala kondisi, baik lapang ataupun sempit. Dalam bahasa Arab, kedermawanan disebut dengan istilah al-sakhawah. Lawannya adalah kebatilan, al-bukhl. Orang yang bersifat dermawan dinamakan syahih atau karim. Karena sifat Allah Maha Pemberi, maka salah satu nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna adalah Al-Karim. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, kedermawanan merupakan faktor yang utama yang dapat mempercepat seseorang wusul ilallah. Karena itu, karakteristik wali Allah yakni yang mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri dalam keadaan kesulitan. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah ke-59 ayat ke-9. Bagi Kiai Muzaki, orang dermawan selain dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia, juga sangat baik bagi dirinya sendiri. Sebab
apapun yang dia korbankan tidaklah musnah, melainkan akan kembali pada dirinya sendiri dengan berlipat ganda. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 6-8, yang artinya, barang siapa yang berbuat baik sebesar biji dzarrah pun, dia akan melihat balasannya. Selain itu, bagi Kiai Muzaki, sedekah tidak saja dapat membersihkan seseorang dari berbagai penyakit, tetapi juga dapat mendatangkan rezeki, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah, yakni Allah akan melipat gandakan harta yang disedekahkan. Nomor 5 yaitu ikhlas. Ikhlas adalah tarkul ikhlas. Menurut Kiai Muzaki, Al-Quran menyebutkan kata ikhlas sebanyak 17 kali, yang secara umum dapat diartikan sebagai beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali pernah menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah melakukan sesuatu lillah, dan pada lillah terdapat 3 makna. Yang pertama yaitu karena Allah, lam sebab. Yang kedua yaitu kepunyaan Allah, lam yang memiliki makna milik. Dan yang ketiga yaitu untuk Allah, lam tujuan. Ikhlas digambarkan secara manis di dalam doa iftitah, yang maknanya, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku semata-mata lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kiai Muzaki, ikhlas itu tidak untuk diwacanakan tetapi diamalkan. Dan yang paling tahu apakah seseorang beramal dengan ikhlas atau tidak adalah dirinya sendiri. Yang keenam yaitu amalan sama getar aura berbeda. Maksudnya adalah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh sendiri sering mengatakan, salat saya dan salat kalian sama. Bacaan Fatihah kita yang di sini dengan umat Islam yang di Mekah juga sama. Syahadatnya sama, bahkan mungkin doa yang dibaca juga sama. Tapi kenapa hasilnya tidak sama satu sama yang lain? Ingatlah, bukan bacaan yang penting. Yang membedakan hasil itu adalah mantapnya keistiqomahan, ketulusannya, kedekatan dan cinta, juga getaran auranya. Sekali lagi, bukan bacaan yang paling penting. Itu hanya sebuah alat, namun getaran aura kepada bacaan itu yang lebih penting. Kita mesti melihat siapa yang memberi kekuatan pada yang membaca itu. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, siapa yang melihat sesuatu tetapi gagal melihat kehadiran Allah dalam sesuatu itu, maka pandangannya itu adalah pandangan yang sia-sia. Jangan kagumi sesuatu itu, tetapi kagumilah pencipta sesuatu tersebut. Maka, kendati amalan dan bacaan sama, tetapi getar auranya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda pula. Yang ketujuh yaitu jangan mati sebelum mati. Menurut pandangan Kiai Muzaki Syekh, kehidupan seseorang itu selain diukir oleh tingkat keimanan dan nilai yakinnya, dan juga diukur oleh tingkat amal solehnya dan kemanfaatannya kepada orang lain, seperti yang disebutkan dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Boleh jadi ada orang yang hidupnya sengsara, tetapi tetangga atau orang lain banyak merasakan manfaat kehadirannya. Begitu berarti bagi orang lain. Sedangkan apabila orang itu pergi, maka orang-orang di sekitarnya akan merasakan kehilangan. Maka itu adalah indikator hidup yang baik. Oleh karena itu, seperti Kiai Muzaki, jangan jadikan hidup ini seperti mati, dan jangan mati sebelum datang kematian yang sesungguhnya. Begitulah dawuh beliau. Yang nomor 8 yaitu yang ada hanya rasa syukur. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, termasuk apa yang disebut dengan bencana. Bahkan orang tertusuk duri pun ada hikmahnya. Memang, kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh barang berharga di tempat yang tidak berharga, menyembunyikan anugerah dan rahman-Nya di balik momentum tidak berguna oleh banyak orang. Secara normatif, musibah dapat difahami sebagai 3 hal. Yang pertama yaitu sebagai peringatan.
yang kedua yaitu sebagai ujian, dan yang terakhir adalah sebagai hukuman. Sebagai peringatan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sendiri mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah, telah menyimpang dari yang semestinya. Mestinya kita bersyukur dengan peringatan itu. Selanjutnya yaitu sebagai ujian. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita agar kita tidak terlalu jauh tersesat. Coba kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli, mungkin kita akan dibiarkan terus tersesat hingga tak mungkin lagi menemukan jalan kembali pada jalan yang sebenarnya, sehingga kita terus menyesal dan menyesal yang tidak ada lagi berguna. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada dua hal yang menjadi hak kalian di dalam musibah ataupun sakit. Pertama, doa kalian akan diijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sakit yang menimpa kalian jika kalian yang ridho dan sabar akan menghapus dosa-dosa kalian yang telah lampau. Yang terakhir yaitu thariqah Rasulullah SAW. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh bukanlah sebuah tarekat sebagaimana pengertian umumnya, melainkan lebih merupakan sebuah majelis zikir manakib. Majelis zikir manakib ini bukan tarekat. Kendati saya apresiatif terhadap semua tarekat yang ada, tetapi Kiai Muzaki sendiri tidak ikut tarekat yang ada, tetapi Kiai Muzaki hanya ikut tarekat Rasulullah. Dalam pandangan Kiai Muzaki sendiri, bila ditarik pada ranah madhab, maka karakteristik pengikut madhab Muhammad antara lain adalah mereka yang pertama mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka sendiri dari kepentingan mereka. Mencintai orang lain sama dengan mencintai diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu memberi banyak manfaat pada orang lain walau dirinya sendiri harus kepayahan dan menderita. Yang ketiga yaitu lebih banyak memberikan uswatun hasanah daripada mau'idhatun hasanah. Yang keempat yaitu membalas makian dengan doa keselamatan. Yang kelima yaitu mengayomi siapa saja, terutama orang-orang elit, teraniaya dan tertindas. Yang keenam, lebih banyak memberi daripada meminta, karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang ketujuh yaitu prinsip hidupnya tidak bisa diukur dengan gemerlap duniawi. Yang kedelapan, meletakkan ukhuwah di atas segala-galanya, mengubur dalam-dalam segala bentuk perselisihan amatiran, lalu bersama-sama mewujudkan satu tujuan, yakni izzul Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, maka itu murni dari setan, dan apabila ada kebenaran, maka itu murni dari Tuhan, karena saya hanyalah korban. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.